Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah hari ini kita akan belajar pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar coding. Apakah kalian suka? Suka. Kalau suka, ya kalau kalian semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Perhatikan ya, pada hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran komputasional, yaitu pembelajaran komputer berbasis manual dan komputer ya. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita ingat kembali nih kesepakatan kelas kita apa? Keyakinan kelas kita. 1. Ya, 2. 3. Ya, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ya, 8 apa tadi? Ya, 9. 10. Ya, betul ya, berbagi ya, bergantian ya. Dan bergiliran ya. Baik, kita akan lanjut ya. Kebiasaan anak ya, kebiasaan 7, kebiasaan anak hebat Indonesia ya. Apa saja itu? 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. 4. 5. Bermasyarakat. 6. Gemar belajar. 7. Tidur cepat. Baik, kita akan mulai saja pembelajarannya. Masih semangat ya? Ya. Pembelajaran komputasional ini tujuannya adalah kalian mampu memahami konsep dasar ya berpikir komputasional. Kemudian kamu menguraikan ya, peserta didik dapat menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenal 4 prinsip utama yaitu berpikir komputasional mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma ya. Kemudian kita lanjut ya. Berpikir komputasional ya, yaitu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dan disebut juga berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer ya. Lanjut. Contoh berpikir komputasional yaitu ada puzzle ya. Ketika kalian bermain puzzle, kalian akan menyusun ya potong-potongan puzzle itu yang kecil-kecil menjadi sebuah gambar atau sebuah bentuk ya, sebuah barang bisa ya. Ketika itu mobil-mobilan, robot-robotan itu bisa menjadi sebuah barang ya, itu bentuknya puzzle juga ya. Jadi masalah yang besar dipecahkan dengan langkah yang kecil ya. Inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Kemudian berpikir komputasional, kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah. Sudah ya, tadi ya. Contoh dekomposisi. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi kecil. Contoh pesta ulang tahun. Pada saat pesta ulang tahun, pasti kalian akan menyiapkan pertama tempatnya. Ya, tempatnya ketika mau ulang tahun di mana nih? Mau di rumah, di mall,
atau di restoran atau di mana ya, atau tempat pariwisata kan bisa juga ya. Itu harus dipikirkan. Tadinya pesta ulang tahun itu suatu masalah yang besar karena menyangkut tempat. Pertama, tempatnya di mana dulu, kemudian undangannya, yang diundang ini siapa? Teman-teman sekolah saja atau teman-teman yang ada di lingkungan rumah juga diundang, atau teman-teman ngaji juga ikut diundang, atau teman-teman atau saudara-saudara kita juga yang jauh diundang ya. Jadi perlu undangan. Kemudian ada makanan. Makanan itu harus disesuaikan dengan yang hadir. Jangan sampai nanti makanannya disiapkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya, nanti prasmanan ya. Ulang tahun prasmanan lagi ya. Jadi ulang tahun disesuaikan, yaitu membuat yaitu apa? Kue ya, biasanya kue dan jajanan-jajanan ya, karena banyak anak-anak. Nah, kemudian dekorasi, ada dekorasi. Di situ kita menyiapkan, biasanya ada juga dekorasi plus badutnya ya. Badutnya, kemudian dia membuat dekorasi untuk pesta ulang tahun. Itu dekomposisi. Kemudian lanjut, pengenalan pola, menemukan pola yang berulang ya. Contohnya ada bilangan genap ya. Seperti yang kemarin kita praktekkan ya. Ini 2, 4, 6, 8, 10 tepuk ya, 10-nya nggak bilang tapi tepuk. Contoh 2, 8, 12, 14, 16, 18 tepuk, bagus ya, dan seterusnya. Itu contoh ya untuk bilangan pengenalan pola. Selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi ini fokus hanya pada hal yang penting, mengabaikan detail yang tidak relevan atau tidak penting. Contoh, tebak benda dari ciri-ciri pentingnya. Contoh, hal yang tidak penting. Dia adalah sebuah buah. Buah itu warnanya merah. Dia kalau digambar seperti love. Dan dia enak rasanya dan manis. Buah apa itu? Apel. Dan yang lainnya nggak perlu, yang perlu apel, apelnya doang. Kemudian berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah berurutan. Contoh, ketika kalian akan membuat roti lapis atau membuat jus jeruk, apa yang kalian siapkan dulu? Langkah-langkahnya, algoritmik ya. Siapkan pertama blendernya kan, blendernya. Yang kedua, bahan-bahannya seperti air, jeruk, es, gula. Kemudian proses pembuatannya yaitu 1, masukkan ya jeruk diperas ya, kemudian masukkan ke dalam blender, kemudian ditambahkan gula, ditambahkan air, ditambahkan es batu, kemudian ditutup, kemudian dinyalakan blendernya. Setelah kira-kira sudah tercampur semua, gulanya udah hancur, kita matikan dan tuang ke dalam gelas. Itulah langkah-langkah algoritmik. Atau membuat kue lapis juga sama, yaitu kue biasa, kue apa? Kemudian kue yang apa? Yang tawar itu, kue tawar dikasih selai, dikasih coklat, kemudian dikasih blue band atau misis ya, kemudian ditutup kembali dimakan ya, kue lapis. Manfaat dalam kehidupan memecahkan masalah cepat ya, manfaat komputasional ya, yaitu manfaatnya adalah dalam kehidupan dapat memecahkan masalah yang besar ya menjadi masalah yang kecil dengan cepat ya, membuat keputusan lebih baik, kemudian menghemat waktu, kemudian beradaptasi dengan teknologi ya. Setidaknya kalian punya gambaran ya cara memprogram ya. Dan setelah selesai kita akan lanjut kepada permainan ya, membuat yaitu pola seperti kalian membuat program di komputer ya, yaitu dengan pola komputasional ya.
Yaitu satu, kalian akan belajar yaitu mengenai pola warna dan gerak ya, pola warna dan gerak ya. Masing-masing nanti tetap membuat ya polanya, nanti bisa dipraktekkan ya. Dipraktekkan ya. Nanti kelompok siapa yang maju nanti boleh maju ya. Kamu pilih ya ntar. Langsung disusun ya, dikasih nomor ya. Udah, jangan geser-geser, udah. Hijau nggak dapat. Jangan satu aja, terakhir kan. Ya buruan, nomor 1 diurutkan 1, 2, 3, tulisin pakai pensil. Silakan tulis pakai pensil. Jadi caranya adalah warna itu akan menjadi sebuah gerakan ya. Perhatikan depan dulu. Kalau warnanya warna kuning adalah nanti jalan ya. Warna kuning jalan. Contoh warna kuning kasih jalan tuh, kasih nomor 1. Berarti ini paling awal ya. Kemudian warna merah. Merah itu loncat ya. Contoh loncat nomor 2. Berarti nanti temennya harus loncat ya. Loncatnya 2 kali ya, berarti merahnya 2. Tapi sini tulis nomor 3 ya. Kemudian ada biru ya. Biru itu tangannya ke depan, pegang pundak temennya. Terus setelah pegang pundak temennya, kemudian kasih 1 lagi, yaitu suruh loncat. Nah, loncat. Baru terakhir hijau, dadah. Ya, hijau itu dadah ya. Ya, silakan. Itu kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Langsung ditulisin ya angkanya ya. Yang 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana, 5 mana ya. Langsung loncat. Jumlahnya 5 ya. Kalau dirinya 2 kali, yang kedua gimana? Dirinya 2 kali, yang kedua. Birunya 2 kali. Ya udah. Langsung terakhir 4-nya mana? Ya udah. Dapat. Berarti nanti loncatnya 2 kali. Sudah? Udah cukup waktunya ya? Udah selesai semua tuh. Diurutkan Panji, jangan diulang-ulang, diurutkan langsung. Merahnya jadi kayak langsung aja. Ya, kelompok 3 udah siap? Udah. Ya, silakan. Yang maju juga. Yang maju kelompoknya Panji. Disiapkan ya, diurutkan ya. Dari nomor 1 sampai dengan 5 diurutkan, jangan nyusun lagi. Ayo langsung. Tangannya di bawah semua. Ya. Kuning. Merah. Biru. Biru. Biru pegang tuh. Hijau.
Ya, ya tepuk tangan. Kelompoknya Jen udah? Udah? Disusun udah? Dari 1 udah. Kelompok Tri maju. Siapa yang instruksi? Itu. Yang instruksi Claudia ada, Claudia. Instruksi. Ayo lihatnya depan. Depan ya. Nah, kuning. Konsentrasi jalannya sekali. Merah. Biru. Kuning. Jalan. Biru. Hijau. Dadah. Gimana? Asik nggak? Ya tinggal lebih fokus lagi nanti bisa. Sekarang kita lanjut permainan yang kedua. Kalian akan membuat yaitu perkalian ya. Yaitu menggunakan nih bahannya. Yang itu disimpan, kertasnya simpan. Simpan kertasnya. Ditaruh di buku. Pakai aja. Nih kelompoknya. Caranya adalah perhatikan. Ketika ada perkalian yang jumlahnya ganjil, nanti kalian loncat kiri. Jika nanti perkalian jumlahnya genap, kalian loncat kanan ya. Lihat depan semua, nggak ada yang lihat belakang, lihat depan dulu semua. Nanti kalau udah diskusi baru lihat belakang ya. Evan, lihatnya depan dulu ya nak. Kalau hasilnya genap perkaliannya loncat kanan. Kalau perkaliannya hasilnya ganjil loncat kiri ya. Perhatikan ya. Contoh 3 kali 3 berarti hasilnya 3 kali 3 hasilnya 9. 9 bilang ganjil atau genap? Ganjil, loncatnya kiri. Sekarang 4 kali 4 hasilnya berapa? 16. 16 bilang genap atau ganjil? Genap, loncatnya kanan. Ya, nanti sama-sama ya. Sekarang tugas kalian adalah membuat soal di kertas pink sebanyak 5 soal. Nanti soal tersebut akan dijawab oleh kelompok lain dengan gerakan. Paham? Ya, dengan gerakan ya. Silakan dibikin 5 soal perkaliannya ya sampai 5 ya, sampai 5. Belum? Ya, 5 soal aja dan banyak-banyak. 5 soal. Silakan dimusyawarahkan dengan teman-temannya ya. Silakan kamu cari jawabannya, ditulis di belakangnya ya. Nanti biar kalau sudah tahu jawabannya, nanti kalau ada yang salah yang maju kalian bisa menilai. Dua menit ya. Kasih waktu 2 menit. 5 soal ya. Langsung tulis jawabannya belakangnya. Jawabannya.
Udah ya, yuk kita bahas bersama-sama. Tri udah siap kelompoknya? Yang mau maju kelompok siapa? Yang maju? Kelompok sini maju, ya boleh. Ya. Sini, nggak usah. Tri, silakan disebutkan perkaliannya. Silakan perhatikan yang lain semuanya. Ketika ganjil, udah? Ketika ganjil, ikutin tangan kiri. Tangan kirinya mana ganjil ya? Langsung loncat kiri. Ketika genap, ikuti tangan kanan. Ya, siap? Ya semangat dong, siap? Siap. Nah, bagus. Ya. 5 kali 5. Nah, ganjil. Jajan betul, yang lain belum betul, nggak apa-apa, yuk. 4 kali 3. 4 kali 3. 4 kali 3. 12. Genap. Lanjut. 3 kali 2. 3 kali 2. Ayo loncat. 3 kali 2 genap atau ganjil? Genap kemana? Genap. Tangan kanan sono. Lanjut. Oke. 1 kali 5. 1 kali 5. Genap atau ganjil? Ya udah, ya duduk, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ya, kelompoknya Tri, silakan maju. Nah, itu aja. Bacain, Panji. Pak, ada belakang. Yang ada belakang boleh. Tiga. Sana, sebelah sana nggak apa-apa, dah sana lah. Sana. 4. Nah, satu lagi. Nah, majuan. Ini mundur sana. Nah, ya, siap. Panji, ayo. Panji. Ulang. Yang jelas. 5 kali 4. Ya, bagus. 4 kali 3. Ya, bagus. 3 kali 3. Bagus. Panji, ayo. 3 kali 5. Ya, bagus. 4 kali 4. Ya, bagus. Betul semua. Oh ya. Yang terakhir kita akan membahas tepuk fokus. Melihat, mengingat, fokus. Perhatikan, kita akan membuat waktu atau jam pembelajaran dan nanti kalian akan menghitung ya selisih dari kegiatan pembelajaran dan Evan ngadepnya depan, Van. Ayo. Nanti ketika kelompok baru ada belakang. Sudah? Sudah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Nanti kalian akan mencari selisih dari jam pembelajaran dan jam yang di luar atau bukan pembelajaran ya.
Nanti kalian akan membuat waktunya, menuliskan angkanya, dan juga kegiatannya, juga jumlah jamnya berapa. Ya, di sini ada contoh waktunya. Contoh kalian, waktu ketika kalian sedang ada kegiatan pembiasaan, ya, itu adalah pukul 06.30 sampai dengan 07.30. Ya, kamu tulis nih di sampingnya 06.30 sampai 07.30. Kegiatannya apa? Tulis pembiasaan. Berapa jam? Berarti 1 jam karena 0.30 sampai 07.30. Dan nanti sampai dengan tuliskan jumlah waktu belajar, tuliskan jumlah waktu bukan belajar. Kemudian tuliskan terakhir selisih. Kalau selisih berarti jumlah keseluruhan antara jumlah waktu belajar dengan jumlah waktu yang lainnya dijumlah jadi 1 dikurangin jumlah belajarnya atau jumlah selisihnya, nanti akan ketahuan tuh selisihnya berapa. Ya, silakan dikerjakan per kelompok. Nanti ada 1 kelompok maju ke depan. Per kelompok. Ya, silakan kerja. Kelompok aja. Ya, ya. Nih, kerja. Nih, kerjain 2 orang. Ya, 3. Waktunya sudah sampai akhir. Ada yang sudah selesai? Yang nomor siapa sudah selesai? Nomor 3 silakan. Kegiatan istirahat berapa jam? 30 menit. 9.30 sampai 12.00. Kegiatan pelajaran kedua berapa jam? 2 jam 30 menit. Tuliskan jumlah waktu belajar 4 jam. Tuliskan jumlah waktu bukan belajar 1 jam 30 menit. Tuliskan selisih
menit karena pembiasaannya dan istirahatnya 1 jam 30 menit ya. Pelajarannya berapa tadi diketahui? Nah, di mana pembelajaran adik? Kalian dengan senang? Baik, kalau dengan senang ya kita ulas untuk pelajaran hari ini. Hari ini kalian tadi belajar apa saja? Ada belajar komputasional, yaitu kalian memberikan warna ya, perintah warna menjadi sebuah gerakan yang kemudian belajar perkalian ya. Perkalian ketika perkaliannya itu ganjil, kamu loncat ke kiri. Ketika perkalian hasilnya genap, kamu loncat ke kanan ya. Tapi sangat seru ya. Kemudian rangkumannya pada hari ini kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir memecahkan masalah seperti komputer. Ya. Kemudian langkah-langkahnya. Ya. Pengelolaan pola dari pola yang berulang. Logaritmik. Ya, menyusun secara berurutan. Ya, itulah rangkuman materi pada hari ini ya. Sebelum kita akhiri, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk literasi. Tepuk narasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, tepuk tangan dong.